Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia cepat sembuh, semoga wabahnya cepat berakhir, dan Indonesia, logonya Indonesia maju, semoga Indonesia maju. Dan yang kedua, selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Semoga tahun baru ini lebih baik dari tahun yang kemarin, lebih rajin, lebih semangat belajarnya, dan lebih bagus ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Apa kabar siswa-siswi SMP Muhammadiyah 11 Jakarta kelas 8? Semoga baik-baik saja, tetap sehat, tetap di rumah, menjaga kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, lebih baik jangan keluar rumah lah. Di rumah saja lebih enak, agar lebih aman dari wabah pandemi ini. Andai pun harus keluar, wajib memakai masker. Setelah beres, cuci tangan, lebih baik mandi, ganti baju, dan yang paling penting menjaga jarak 1-2 meter. Oke, kita masuk ke masih materi berita. Silakan disiapkan dulu buku LKS-nya. Masih teks berita, materinya lanjutan dari minggu kemarin. Sudah disiapkan buku LKS-nya? Kita masuk halaman 5. Halaman 5 yang B. Oke? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. B. Meringkas dan menyimpulkan isi teks berita. Yang B ada? Oke, masuk 1. Langkah-langkah meringkas berita yaitu ada 3. Yang pertama adalah membaca bacaan atau suatu teks untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang. Jadi langkah-langkahnya ada pertama tadi. Yang kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran. Yang ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan pokok bacaan menjadi sebuah paragraf yang ringkas. Itu langkah-langkah meringkas ada 3 ya. Terus untuk menyimpulkan ada 3 juga. Yang pertama, menyimak berita yang didengar atau dibaca dengan seksama. Yang kedua, tetap mencatat pokok-pokok isi berita dengan memperhatikan unsur 5W tambah 1H atau adik simbak. Apa, di mana, siapa, bagaimana, itu yang unsur itu. Yang ketiga, terakhir, membuat kesimpulan isi berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, kemudian disusun dalam kalimat berita. Oke, lanjut. Halaman 5. Menemukan struktur dan kebahasaan teks berita. Halaman 5, maaf, bukan nomor 5. Halaman 5 yang C, menemukan struktur dan kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajarannya: 1. Menentukan struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks yang berita yang didengar dan dibaca sama. Oke, langsung masuk. Yang 1, struktur teks berita. Halaman 5, lanjut ke halaman 6. Struktur berita ada 4. Yang pertama, judul berita. Yang kedua, kepala berita. Yang ketiga, tubuh berita. Dan yang keempat, ekor berita atau poin A, B, C, D. Oke, masuk ke poin A.
Judul berita, apa itu judul berita? Judul berita, setiap berita harus mempunyai judul. Karena judul menggambarkan inti terpenting berita. Judul hendaknya dibuat menarik, ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, kepala berita. Kepala berita merupakan bagian awal atau paragraf awal dari sebuah berita. Bagian ini adalah bagian terpenting, maka penulis berita harus pandai merangkai kalimat agar memudahkan pembaca dalam memahami bagian yang paling penting dari keseluruhan berita. Yang C, tubuh berita. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kepala berita yang dinarasikan secara lebih rinci tentang kronologi dari peristiwa yang diberitakan. Dalam tubuh berita dimuat fakta-fakta yang menjadi pelengkap keterangan dari kepala berita. Yang C, ekor berita. Pada bagian ekor berita atau kaki berita dicantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting, misalnya daftar nama korban pandemi sekarang, daftar nama korban pandemi corona. Jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansinya atau pokok bahasan berita tersebut. Yang udah beres struktur teks berita yang ada 4: judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Oke, masih sekarang halaman 6 yang 2. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Ada 6 ya. Kaidah kebahasaan teks berita ada 6. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, yang keenam, menggunakan konjungsi temporal. Oke, kita bahas satu-satu. Yang A, konjungsi menggunakan bahasa waktu. Bahasa baku, maaf, bahasa waktu. Maaf ya, ada kesalahan dikit. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan masyarakat dalam menulis berita. Bahasa yang bersifat populer atau bahasa daerah hendaklah dihindari karena bahasa-bahasa tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau berita lebih baik bahasa Indonesia yang baik dan benar saja, tidak memakai bahasa daerah, kecuali beritanya berita lokal, misalkan berita orang Bandung, bahasanya Sunda, itu cukup bagus sekali. Tapi kalau berita nasional lebih baik tidak dicampur adukan dengan bahasa daerah. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang B, menggunakan kalimat langsung. Artinya kalimat yang merupakan kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Jadi ada yang 2 petik ganda yang koma di atas, 2 tanda, dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, kami imbau masyarakat tetap tenang dan bila mana ada info darurat akan kami infokan pada kesempatan pertama. Itu kalimat, contoh kalimat langsung. Ada di buku contohnya. Masuk ke C, menggunakan pemakaian konjungsi bahwa. Artinya penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contoh, Rijal mengatakan bahwa uang yang letakkan di dalam tasnya hilang dan tidak ada sepeser pun yang tersisa. Masuk ke D, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja
yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, atau beranalogi. Contohnya, kata kerja mental memikirkan dan membayangkan prasangka. Oke, lanjut yang kelima. Sekarang masuk halaman 7. Halaman 7, masuk halaman 7. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari kelengkapan sesuatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya ada 2 tuh bisa dibaca. 1, ribuan warga di Tobali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mengungsi setelah menerima kabar akan terjadinya tsunami. Lanjut, yang terakhir, yang F, menggunakan konjungsi temporal. Apa itu? Konjungsi temporal adalah kata sambung yang mengacu pada waktu atau kata yang hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda. Contohnya, Doni jogging sambil mendengarkan musik, atau demi mendapatkan uang jajan lebih, Wahyu bekerja di toko. Itu ada contohnya di LKS halaman 7. Selesai materi home learning kali ini. Kita masuk ke ulangan harian 1, halaman 7. Itu ada aktivitas kelompok, tapi sendiri-sendiri saja karena tidak bisa berkelompok. Itu ada aktivitas kelompok, bacalah teks berikut yang judulnya Keren, Angkutan Siswa Gratis di Klungkung, Bali. Itu dibaca, dan untuk ulangan hariannya halaman 8 ada kotak, itu ada kotak nomor 2 dan 3 diisi di buku tulis. Kotaknya dibuat kotak seperti di buku LKS, di buku tulis. Setelah selesai dipoto, tetap japri ke guru mata pelajaran masing-masing, langsung ke Bapak japri. Untuk hal-hal yang kurang jelas sebaiknya tidak dibahas di grup, karena kalau di grup dibahasnya pertanyaan-pertanyaan mungkin kurang responnya dari guru mata pelajaran masing-masing. Lebih baik langsung saja ke guru mata pelajaran masing-masing, japri apa yang kurang jelas untuk materi-materinya, apakah ada yang kurang, apakah ada yang kurang paham, silakan japri, termasuk ke bahasa Indonesia ini. Ya, begitu saja, silakan. Waktunya simple saja, sederhana, tidak memberatkan, dari jam 8, mulai dari sekarang sampai jam sebelum asar. Berarti jam 3-an lah sebelum asar boleh dikerjakan. Andai ada hal-hal yang kurang jelas, japri saja ke gurunya masing-masing. Atau kalau lebih jelasnya ke wali kelas, lebih bisa direspon cepat kayaknya wali kelas. Begitu saja, kita bertemu lagi Senin depan. Tidak lupa setelah selesai kita mengucapkan hamdalah. Oh iya, untuk materi bahasa Indonesia khususnya kelas 8, silakan kalau ada masukan, kalau ada kritik, silakan japri ke Bapak. Dengan lapang dada Bapak menerima. Apakah ada yang kurang jelas atau kurang paham ya? Ya, kita akhiri dengan membaca basmalah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.